Apalagi kira-kira? Kita akan kupas satu-satu. Apa yang membuat kita susah untuk memaafkan dan bagaimana mengatasinya. Tapi sebagaimana biasa, saya selalu membuka kajian dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sirah nabawiyah. Hari ini kita coba ada dua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Peristiwa pertama adalah pada awal tahun ke-7 Nabi. Jadi Nabi sudah 7 tahun menjadi Rasul. Pada bulan Muharramnya, orang-orang Quraisy meminta kepada Abu Thalib, serahkan ponakanmu itu untuk kami bunuh. Coba bayangkan, masuk akal tidak? Meminta kepada keluarga seseorang untuk menyerahkan baik-baik anggota keluarganya untuk mereka bunuh. Pasti nggak mau. Walaupun berbeda keyakinan, walaupun Abu Thalib belum beriman kepada Rasulullah, dan begitu pun beberapa keluarga Nabi SAW belum beriman. Tapi ini kan masalah gengsi kabilah. Ini kan tentang bagaimana mempertahankan kehormatan keluarga. Maka mereka nggak mau menyerahkan Muhammad untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka berkumpul, minus Bani Hashim berkumpul untuk memboikot Bani Muttalib. Jadi anak keturunan Al-Muttalib dianggap bersekongkol melindungi Muhammad. Maka kita harus boikot mereka ini, baik yang Islam atau yang tidak Muslim, kecuali yang terang-terangan memusuhi Nabi seperti Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi, tapi dia menampakkan permusuhan, tidak melindungi Nabi. Maka Abu Lahab dan keluarganya tidak ikut diboikot. Yang lain diboikot semua. Jadi mereka tinggal di Bani Muttalib namanya. Bani Muttalib itu arah di balik Jabal Qubais, di dekat Safa. Jadi arah Safa ke sana lagi, ya. Ka'bah, Safa, ke satu lagi. Di situ tempat berkumpul keluarga Al-Muttalib. Diboikot mereka ini mulai bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Boikot ini bukan main-main. Tidak boleh menjalin komunikasi, tidak boleh berbicara, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, tidak boleh memberi makan, tidak boleh memberikan bantuan, tidak boleh menikahkan anak, tidak boleh menerima lamaran mereka. Jadi benar-benar diboikot. Berapa tahun? Ini berlangsung 3 tahun. Sampai Muharram tahun 10 kenabian, atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Tahun 10 inilah Khadijah wafat. Sakit-sakitan setelah diboikot selama 3 tahun. Tahun 10 inilah Abu Thalib wafat karena ngedrop. Orang tua sudah 80 tahun lebih diboikot sedemikian rupa. Coba ibu bisa bayangkan, kalau satu RW atau satu RT di sini diboikot, gak boleh ada yang jualan ke dia, bisa bertahan berapa lama sih kita ini? Gak bisa. 2 minggu saja anak-anak mulai merengek, mulai kelaparan, mulai perempuan-perempuan kelaparan, anak-anak menangis. Kata para sahabat, kami sampai makan daun-daun dan kulit-kulit kayu. Subhanallah. Saking lapar dia tak tahu mau makan apa. Kulit kayu itu diambil, ditumbuk begitu ya, dihaluskan lalu itu dimakan. Yang penting ginjal mie itu, gastrik itu apa namanya, lambung bisa terus bekerja. Coba ya. Dan itu bukan berlangsung 1 bulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun. Dilaparkan sedemikian rupa. Subhanallah. Ini rencana yang sangat buruk dan belum pernah terjadi di Quraisy sebelumnya. Orang-orang Quraisy ini terkenal dermawan dan terkenal suka memuliakan tamu. Jadi Quraisy ini, ibu sekalian, suku besar di Mekah itu namanya Quraisy. Quraisy itu kumpulan 12 suku yang ada di Mekah, 2 suku di luar Mekah. Jadi ada 14 suku yang bersatu. Itulah Quraisy. 2 sukunya di luar Mekah, namanya Bani Bakar dan Bani Khuza'ah.
Di dalam Mekah ada Bani Hashim keluarga Nabi, ada Bani Umayyah keluarga Utsman bin Affan, ya. Ada Bani Sumrah keluarga ibunya Nabi. Ada Bani Abdiddar keluarganya Mus'ab bin Umayyah. Ada Bani Taim keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ada Bani Asad keluarganya Umar bin Khattab. Ada ya macam-macam. Nah, karena mereka ini terkumpul dari 12 suku kecil, mereka berbagi tugas. Ada suku yang bertugas untuk memutuskan perang apa tidak. Jadi yang mengangkat bendera raya, bendera perang Quraisy, bahwa kita serang apa tidak itu suku, itu Bani Umayyah namanya. Bani Umayyah. Ada lagi suku yang bertugas dalam urusan memberi makan orang-orang yang datang haji ke Mekah. Karena praktek haji tetap ada walaupun zaman jahiliyah, tetapi banyak penyimpangan di sini. Ya, misalnya banyak berhala di Ka'bah, tawafnya dalam keadaan telanjang, kalau perempuan tawafnya malam, ya. Karena mereka nggak boleh menghadap Allah. Ada baju yang mungkin dibeli dari uang haram, makanya harus telanjang, benar-benar polos. Kalau dipikir-pikir lebih bagus juga daripada pejabat sekarang korupsi itu murah. Baik, jadi mereka ada suku khusus untuk memberi minum jemaah haji, ada suku khusus untuk memberi makan jemaah haji. Terkenal dermawan dan terkenal suka menghormati tamu, menjamu tamu orang. Tiba-tiba ini anak saudara ponakan mereka sendiri, ipar mereka sendiri, diboikot, tidak dikasih makan sama sekali, sampai sebegitu buruknya Quraisy. Ini terjadi sampai tahun ke-10 kenabian. Ini kisah pertama. Kisah kedua, di luar Mekah ada satu kabilah yang sangat besar, namanya Bani Hanifah. Bani Hanifah ini penduduknya banyak sekali. Buktinya pada saat Nabi wafat pun, dari Bani Hanifah ini yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq mencapai 100.000 orang. Artinya banyak jumlah mereka ini. Pemimpin Bani Hanifah ini ada seorang yang bernama Samamah bin Asal. Ya, Samamah bin Asal. Pakai sa, Samamah bin Asal. Samamah bin Asal ini terkenal sangat kejam dan membunuh orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang di luar Madinah yang datang ke Madinah pulang, dia ikut beriman kepada Rasulullah SAW, dibunuh. Banyak sekali yang dibunuh sama dia. Jadi setelah perang Ahzab tahun 5 Hijriah, perang Khandaq tahun ke-5, Syawal tahun ke-5, Nabi mengutus sahabat untuk berdakwah Islam di luar, arah ke Bani Hanifah. Dalam perjalanan pulang mereka mendengar cerita tentang Samamah bin Asal ini, mereka tangkap, bawa ke Madinah. Ya, bawa ke Madinah. Siapa namanya tadi yang bawa? Samamah bin Asal. Dari Bani apa? Bani Hanifah. Kalau di Mekah tadi ada suku namanya Quraisy. Terdiri dari 14 suku, apa saja 2 suku di luarnya? Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Di dalamnya ada Bani Umayyah, Bani Taim, Bani Hashim, Bani Jaga. Baik. Enggak seluruh penduduk Mekah itu orang Quraisy, tidak ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bukan orang Quraisy, walaupun dia orang Mekah. Jadi mayoritas memang orang Quraisy. Baik. Begitu mereka masuk Madinah, mereka melapor ke Rasulullah SAW. Nabi langsung, subhanallah, sahabat ini menangkap pemimpin kaum. Maka Nabi ini menghormatinya. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kalian tahu man ta'khuduna? Siapa yang kalian bawa ini? Siapa tahu? Tidak tahu ya Rasulullah sahabat. Sahabat bahkan bercerita, ini orang makannya ratus banget. Ya, makan untuk tawanan-tawanan yang lain, dia makan. Sampai mungkin di atas 10 orang dia makan sendiri. Kata Nabi, dia adalah pemimpin
Bani Hanifah. Nabi langsung masuk ke rumahnya dan bilang ke istrinya, kita nanti bakal kedatangan tamu orang yang suka makan. Keluarkan semua makanan kita dulu. Nabi undang ke rumah, makan sama, heran sama. Ya Allah, baik sekali orangnya. Sampai dia ejek-ejek, dia ingin menguji Rasulullah. Muhammad, aku sudah bunuh banyak pengikutmu. Tapi Nabi tersenyum aja, ya. Muhammad, kalau kamu mau bunuh aku sekarang bunuh, kata sama. Nabi cuma tersenyum aja. Atau kamu mau apa? Minta tebusan, aku akan tebus berapapun yang kamu mau. Kata sama. Nabi juga tersenyum. Tidak berapa lama Nabi berkata kepada Samamah, kamu bebas sama, silakan pulang ke kampung. Terkejut Samamah, ini orang baik sekali. Maka Samamah pun pergi. Tapi baru jalan beberapa saat, mikir dia, kok bisa ada orang sebaik ini? Ya. Kalau kita ada orang begitu, kira-kira kita ngomong dia apa? Bodoh banget sih lo, udah digituin lagi ya. Gitu kan? Ada orang baik itu bilang bodoh ya. Sering kan? Jadi sama akhirnya berhenti dulu di bawah satu pohon kurma. Dia berpikir, gak mungkin ada orang sebaik ini. Maka Samamah pun kembali ke Rasulullah. Dia mandi seperti mandi orang Islam, kemudian bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Masuk Islam aja. Inilah pribadi yang memaafkan, pribadi yang penuh kelapangan hati, membuat orang lebih mudah menerima kebenaran. Akhirnya Nabi ajarkan dia umrah, Nabi ajarkan dia talbiyah karena dia bilang dia mau umrah. Samamah adalah sahabat yang pertama kali umrah dibanding sahabat yang lain. Dan dialah yang pertama kali berani meneriakkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik di tengah orang Quraisy. Padahal Mekah masih di bawah kekuasaan orang-orang kafir musyrik Mekah. Karena Nabi baru menaklukkan kota Mekah tahun ke-8. Dia sudah masuk sebelum tahun ke-6, sebelum perjanjian Hudaybiyah malah. Jadi Samamah pergi ke Mekah dan terang-terangan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Anda bisa bayangkan ya, kalau sekarang kita ngomong begitu ringan sekali. Tapi ada orang yang ngomong begitu di tengah suasana yang mencekam, orang-orang Quraisy sangat memusuhi Rasulullah, dan di Ka'bah ada berhala. Lalu dia berkata, labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak. Ini semua ini berarti bohong semuanya, palsu semua tuan-tuan. Ada orang yang berani mengatakan itu di depan Ka'bah, di depan berhala-berhala itu, dan di depan para penduduk Mekah. Sehingga orang Mekah mengepung sama. Sudah siap-siap, pedang sudah terhunus mau membunuh sama. Tiba-tiba ada orang yang nggak tahu tentang sama. Hei, ini orang Yamamah, dia bilang. Bani Hanifah itu menguasai wilayah Yamamah. Wilayah Yamamah itu wilayah timur Saudi Arabia, dekat Bahrain sekarang. Pasokan gandum dari sana. Ini adalah sahibul Yamamah, Malikul Yamamah. Dia adalah pemimpin di Al-Yamamah, raja di Al-Yamamah. Kalau kalian bunuh dia, maka penduduk Al-Yamamah akan dendam kepada kita dan tidak mengirim gandum lagi, kita bisa mati kelaparan. Lepaskan dia. Takut kalau Quraisy. Karena makannya dibagi di situ. Nanti diboikot sama orang Al-Yamamah. Sama bin Asad ini dia bilang begini, kalian ini sudah banyak sekali menzalimi Muhammad. Walaupun kalian tidak membunuh, tapi kalian tidak meminta maaf kepada Muhammad, tidak beriman kepada Muhammad, aku akan perintahkan seluruh penduduknya orang Yamamah untuk tidak mengirim sebutir pun biji gandum ke Mekah. Lalu dia bilang, hari berlalu dan benar Samamah membuat satu kebijakan tidak boleh menjual gandum ke Mekah. Sampai krisis Mekah, harga gandum sangat tinggi dan banyak yang kelaparan. Ini mengganggu ekonomi mereka. Akhirnya orang-orang Quraisy mengirim surat ke Rasulullah. Apa isinya? Enggak malu orang Quraisy, ya. Minta ke Nabi, bilang begini, ya Muhammad, engkau mengajarkan kami bagaimana berbuat baik dan menyambung silaturahim kepada saudara-saudara dan kerabat. Kami ini adalah saudara-saudara dan kerabat
mengizinkan boykot ini, berkirimlah surat kepada Thamam bin Athal agar dia tetap memasok gandum ke Mekah. Akhirnya Nabi berkirim surat karena Nabi ingat ini saudara-saudara mereka semua. Nabi memaafkan Quraisy. Padahal subhanallah, Nabi pernah merasakan tadi peristiwa pertama, dilaparkan selama 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun 10 kenabian. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membalas, dan bukan dia yang melakukan, tapi orang Yaman. Kalau Nabi bilang biar mereka ngerasa, ya kan? Biar mereka ngerasa juga lapar, biar dulu sampai 3 tahun. Tapi tidak, Nabi langsung memaafkan. Subhanallah, pribadi yang memaafkan dan tasamuh inilah salah satu karakter yang paling menonjol pada diri Nabi, selain sifat al-amin dan sifat al-wafi. Al-amin artinya jujur, amanah. Al-wafi artinya tahu terima kasih, tahu balas budi kepada orang lain. Yang lain adalah Nabi seorang yang sangat toleran dan pemaaf. Kalau kita mengaku cinta Rasul, maka kita pasti akan mudah memaafkan. Memaafkan ini ajaib. Kenapa ajaib? Dilihat dari siapa yang bisa melakukan, cuma orang-orang kuat. Dilihat dari hasil kalau orang melakukan, kesuksesan yang luar biasa. Kita mulai dari yang kedua, kesuksesan yang didapat kalau orang memaafkan. Nabi SAW kembali dari Taif setelah dilempari sama orang-orang Taif, dan Nabi ingin dibunuh oleh orang-orang Mekah karena Abu Thalib sudah wafat. Jadi kata Nabi, ma yanalu minni Quraisy syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Aku tidak pernah disakiti langsung oleh orang Quraisy selagi Abu Thalib pamanku masih hidup. Ketika Abu Thalib sudah wafat, Nabi disakiti, ditekan, dihina sedemikian rupa, sampai Nabi akhirnya pergi berdakwah ke Taif. Nabi sangat harap orang-orang Taif dapat beriman kepada Rasulullah, ternyata juga tidak. Dan Nabi 10 hari berdakwah di sana, tidak seorang pun yang beriman. Bahkan akhirnya Nabi diusir dengan cara dilempari batu sampai berdarah. Malaikat sampai tidak tega melihat Rasulullah. Akhirnya Jibril turun dan berkata, Muhammad, Allah telah mendengar doamu. Bersamaku ada malaikat bulu. Engkau tinggal perintahkan, kata malaikat Jibril. Kalau engkau perintahkan dibalikkan tanah di Quraisy dan dibalikkan tanah di Taif, selesai perkara. Apa kata Nabi? Bal arju an yukhrijallah min aslabihim qauman ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi ahad. Aku bahkan berharap dari tulang sulbi mereka yang sekarang menyakitiku, yang sekarang ingkar, yang sekarang kufur kepadaku, lahir generasi yang bertauhid kepada Allah, hanya menyembah Allah dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi disakiti sedemikian rupa, dan dia bingung sekarang mau pulang ke Mekah seperti apa. Pasti orang Mekah akan membunuhnya. Alangkah mudahnya kalau Nabi bilang kepada malaikat pun, ya udah balikin deh. Gampang urusan Nabi, tapi tidak. Nabi tahu dakwah ini adalah urusan jangka panjang, bukan hanya kesuksesan hari ini. Kalau kesuksesan hari ini namanya quick count, itu namanya pemilu, pilpres. Dakwah tidak begitu. Nabi bilang, enggak, aku harap biarin mereka hidup. Aku harap kalaupun mereka sekarang tidak beriman, tapi anak-anak mereka yang keluar dari tulang sulbi mereka, artinya bibit-bibit mereka itu nanti beriman kepada Allah. Dan benar doa Nabi dijawab oleh Allah. Kekuatan memaafkan. Anak Abu Jahal ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Anak Musailamah Al-Kazzab ada Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini yang menangkap, pemimpin pasukan yang menangkap Thamamah bin Athal. Kemudian siapa lagi? Ada Khalid bin Walid. Ya, bapaknya Walid itu Walid bin Mughirah, musuh Rasulullah. Tapi Khalid bin Walid. Ada Al-As bin Wa'il, musuh Rasulullah. Tapi dari tulang sulbinya lahir Amr bin As. Coba ya. Ada lagi Uqbah bin Rabi'ah. Dari tulang sulbinya lahir Hudzaifah bin Uqbah. Saya dari tadi udah ngomong sekitar 50 nama, hafal semua insyaallah.
kekuatan memaafkan. Berpikir jangka panjang. Orang sulit memaafkan karena dia cuma berpikir hari ini. Tapi kalau dia berpikir panjang ke depan, dia akan lebih mudah memaafkan. Nah, sekarang kita akan bicara kenapa memaafkan itu suatu yang ajaib. Karena pelakunya adalah orang yang kuat. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa memaafkan. Kuat mentalnya, kuat ilmunya. Kalau lemah dua ini, susah memaafkan. Kita akan bocorkan beberapa mindset dan ilmu yang berkenaan dengan memaafkan. Mengapa kita susah memaafkan dan bagaimana kita mengurai. Pertama, seseorang sulit memaafkan karena ternyata dia ini berharap orang lain adalah pribadi yang sempurna. Kita susah memaafkan itu karena kita berharap orang lain tidak berbuat salah. Karena itu, semakin kita dekat kepada seseorang, semakin sulit kita memaafkan. Ya, karena kita semakin punya harapan, gak mungkin dia menyakitiku, gak mungkin dia berkhianat. Jadi kalau orang lain berbuat salah, kita mudah memaafkan. Di kereta kaki kita diinjak, orang gak kenal, maaf, oh iya, gitu. Tapi di rumah diinjak sama suami, wah ngomel-ngomel, ya gak? Kenapa? Karena semakin kita mencintai seseorang, semakin dekat seseorang dengan kita, kita semakin punya harapan orang itu sempurna di mata kita. Ya gak? Kita gak nyangka, masa dia mau menyakiti, tiba-tiba dia menyakiti. Ini mitos bahwa sedekat apapun orang, secinta apapun orang, dia berpotensi melakukan kesalahan kepadamu. Kenapa? Nah, perhatikan. Habis sholat, istighfar 3 kali. Setelah itu Allahumma tassalam tabarak ta'ala jalal al-ikram. Setelah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi. Lalu kita mulai berzikir. Ada 3 jenis zikir. Yang pertama kali apa? Subhanallah. Perhatikan. Yang pertama kali adalah kita nggak ada apa-apa dulu. Memang saya nggak bilang kemarin. Baik. Kita berzikir kepada Allah Subhanallah. Ibu-ibu apa artinya Subhanallah? Maha suci Allah. Artinya apa? Artinya Maha suci Allah itu. Artinya Allah tidak mungkin berbuat salah. Allah tidak mungkin punya kelemahan. Allah tidak mungkin punya kekurangan. Itu arti Subhanallah. Bentuk kalimat asalnya adalah Allahu Subhan. Allah itu maha suci. Ya, menerangkan, diterangkan. Tapi kalau dibalik Subhanallah, ya, itu ada arti lil hasar, untuk membatasi. Jadi arti Subhanallah bukan maha suci Allah, bukan. Arti Subhanallah adalah hanya Allah yang maha suci. Paham? Artinya Anda menikah dengan seorang suami yang tidak subhan, maka jangan berharap dia sempurna. Anda punya anak yang tidak subhan, Anda punya sahabat yang tidak subhan, Anda punya atasan yang tidak subhan, Anda punya bawahan yang tidak subhan, Anda punya pelayan di rumah yang tidak subhan, Allah punya babysitter yang tidak subhan, Anda punya sopir yang tidak subhan. Maka ketika dia berbuat salah, ingat dong zikir Anda Subhanallah itu, bahwa yang subhan hanya Allah. Maka kita jadi lebih mudah memaafkan. Itu kalau kita benar-benar berzikir dari hati. Jadi mulai sekarang, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanallah, renungi, resapi bahwa apapun masalah, pertama, apapun masalah dalam hidup kita ini pasti maksudnya baik. Gak mungkin Allah punya sifat-sifat buruk, gak mungkin. Gak mungkin Allah salah dalam memutuskan. Gak mungkin Allah salah dalam menahan sesuatu gak jadi ngasih kita. Gak mungkin Allah keliru dalam menunda sesuatu yang kita ingin banget sekarang. Gak mungkin. Karena Allah maha suci daripada kekurangan, kejahatan dan kelemahan. Itu makna pertama Subhanallah. Dimensi pertama Subhanallah. Dimensi kedua, maafkan siapapun selain Allah. Karena yang subhan hanya Allah. Ini mitos pertama. Kenapa kita jadi sulit memaafkan? Karena ada mitos bahwa kita berharap orang lain itu sempurna di mata kita. Enggak ada ya. Sebagaimana orang lain berpotensi melakukan kesalahan kepada kita, kita juga berpotensi melakukan kesalahan kepada orang lain. Jadi sebenarnya setiap kita
kita ini punya dosa favorit masing-masing. Cuma kita keras ke orang lain karena dosa favoritnya beda dengan dosa favorit kita. Ya, gitu. Padahal kita juga punya dosa, cuma jenisnya sedang berbeda. Ada yang suka gibah, ada yang suka dengar aja. Kan beda-beda. Ya enggak? Masya Allah, yang ketahuan suka dengar apa yang suka. Jadi masing-masing kita ini punya kesalahan favorit masing-masing. Maka menjadi lapang padanya. Sebagaimana orang lain berpotensi melakukan kesalahan, Anda juga suatu hari berpotensi melakukan kesalahan. Ingat, memaafkan adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik Allah akan bayar tunai. Ini hukum penting dalam kehidupan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah, pahalanya kita akan dapatkan nanti di akhirat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Jadi kita kalau beribadah harus benar-benar ikhlas karena Allah. Kita berharap ridha dan surga Allah nanti di akhirat. Bukan berharap sekarang. Kalau Anda beribadah untuk kepentingan hari ini, bukan karena Allah. Puasa untuk daya, sholat untuk senang, nggak sah, nggak diterima oleh Allah. Niatnya beda. Kalau ibadah itu memang kita serahkan kepada Allah. Nanti urusan Allah akan memberi kita surga, beri keridhaan begitu. Begitu juga infak. Ya, jadi nggak benar kalau ada yang berkata mau apa? Oh, saya pengen rumah, pengen anak saya sehat, pengen infak. Sedekahkan. Kamu bawa apa tadi? Bawa motor, sedekahkan motor. Bawa mobil, sedekahkan mobil. Enggak. Sedekah harus hanya karena Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Kalau begitu Anda bukan menyembah Allah, tapi menyembah kepentingan pribadi. Syarat infak itu diterima oleh Allah ada 3. Yang pertama, wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi. Mereka ini menginfakkan makanan yang mereka sukai. Jadi syarat pertama adalah barangnya bagus. Kita masih sayang. Bukan kita yang nggak mau lagi. Itu syarat infak pertama. Kualitas barangnya masih bagus. Yang kedua, wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim atau yang ditawar. Artinya tepat sasaran. Syarat pertama berinfak adalah barangnya kita suka, masih ada rasa sayang di dalam hati kita. Yang kedua adalah tepat sasaran. Ya, di ayat tadi disebutkan anak yatim, orang miskin atau orang yang ditawar tidak punya apa-apa. Yang